Sebelumnya sudah dibahas tentang perencanaan pajak yang bisa kita lakukan mengenai revaluasi aset tetap ini. Nah, sekarang kita akan merincikan lagi, ada beberapa yang diulang dan ada beberapa hal yang baru tentang revaluasi aset ini. Maka pertanyaannya, ketika akan melakukan revaluasi aset, itu pertanyaannya kapan kita sebaiknya melakukan revaluasi. Kemudian berikutnya, apakah lakukan evaluasi total atau parsial, sebagaimana yang sudah dibahas di subbab sebelumnya tentang yang ini. Ya. Pertama, kita harus memperhatikan kondisi perusahaannya dalam keadaan laba atau rugi. Karena kalau misalkan rugi, maka ada kompensasi, ya, sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, kalau misalkan laba nih, berapa labanya, gitu ya? Apakah sudah mencapai lapisan pajak yang tinggi yang mengakibatkan kita malah bayar pajaknya lebih tinggi, gitu ya? Jadi bisa kita tarik, ya, misalkan sebelum revaluasi, ya, kita punya kalau misalkan orang pribadi itu tarif, ya, tarif lapisan kedua. Nah, setelah revaluasi mungkin bisa kita ke lapisan ke satu lagi. Atau kalau misalkan laba itu nanti akan mempengaruhi berapa yang sudah kita anggarkan untuk membayar pajak. Jika misalkan selisihnya terlalu besar, kita bisa memilih menggunakan evaluasi. Yang ketiga, kalau rugi, kapan terjadinya, kemudian kapan terakhir dikompensasinya, berkaitan dengan kompensasi. Kemudian yang keempat, bagaimana dampak evaluasi atau revaluasi terhadap beban pajak tahun berjalan dan tahun-tahun yang akan datang. Kita berikan contoh. PT Melati pada tahun 2010 membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 400 juta. Mesin tersebut termasuk ke dalam aset kelompok 2 dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Ini 400 juta garis lurus, ya. Kemudian ini kelompok 2. Pada awal tahun 2013 berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa penilai, ternyata nilainya 600 juta. Meningkat, ya. Maka berapa yang harus atau bagaimana keputusan kita, apakah memberikan atau menyarankan untuk melakukan evaluasi atau tidak. Kondisinya yang pertama normal, ya, tidak ada rugi fiskal. Yang kedua punya rugi 1 miliar, ya. Tapi di tahun 2017 itu telah dikompensasikan. Maksudnya ini harusnya tahunnya 2010, ya. Ini tahun 2013. Ini atau 2009, ya. Nah, kemudian yang berjalan 200 juta. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Yang pertama adalah kita melakukan perhitungan berapa jumlah nilai bukunya. Nilai bukunya itu adalah harga perolehan mesin dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan mesin 400 juta ini dari soal, ya. Kemudian penyusutan, akumulasi penyesuaian, akumulasi penyusutan maksudnya. 150 juta, nilai mesinnya 250 juta, maka ini terdapat selisih lebih 250 juta.
Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, tentu kita ya sarankan apa? Melakukan revaluasi aset. Seperti itu. Itu untuk kondisi kondisi kita saat ini. Kondisinya adalah nilai bukunya itu 250 juta.